Pak Jokowi ini ya, Bapak bekerja sebagai presiden itu digaji dengan uang rakyat loh. Ya, ingat itu, sadari itu. Bapak digaji, dikasih fasilitas, dikasih transportasi, pesawat kemana-mana. Kemana-mana, kalau kita mau hitung mungkin biaya-biaya belusukan Jokowi setiap hari kemana-mana naik pesawat, itu jauh lebih besar. Nah, tadinya saya dari sedulur Jokowi, mengingat kerjanya itu saya kira kerja keras, kita hormat, salut. Tapi dalam pekerjaan itu banyak bohong. Ketika beliau dilantik ya, ingat, ini kita salam sadar loh ya, salam sadar, salam waras. Dia bikin pameran untuk membenahi persawahan waktu itu di Kerawang loh. Dipajang itu 2000 traktor itu dijanjikan untuk para petani. Dijanjikan. Gitu pulang 2 hari kemudian diambil lagi dari petani loh. Diambil lagi, kan bohong. Kok rakyat dibohongi loh Pak Jokowi. Saya kecewa banget. Nah, saya kecewa banget Pak Jokowi. Itu makanya saya keluar dari sedulur Jokowi. Ini pembohongan. Nah, nepotisme, pembohongan, itu yang paling kita benci. Artinya kita benci, kenapa? Karena bertentangan dengan demokrasi. Ini jelas nepotisme dan arogansi kekuasaan Jokowi ini. Bagi saya adalah dosa tidak terampun. Dosa tidak terampun. Kenapa? Karena rakyat yang dibohongi dan rakyat dirugikan. Kita ingat lagi dulu ya, anak-anaknya ini jual martabak, jual pisang goreng, tidak mau cari-cari proyek di negara, tidak mau cari-cari jabatan. Saya salut. Luar biasa ya. Luar biasa Pak Jokowi. Si Kahiyang tidak lulus jadi CPNS, tidak mau diurus. Wih, saya hormat sama Jokowi. Ternyata belakangan, anaknya jadi wapres, tabrak MK, anaknya jadi mau calon Kaisang ini, yang baru 2 hari jadi anggota PSI, jadi ketum. Saya dulu di Demokrat loh, saya DPP Demokrat, ya. SBY pun belakangan masuk ke Demokrat. SBY salah pun saya kritiki, SBY salah pun saya tegur. Bahkan saya berani menyatakan, waktu itu saya di Demokrat, saya berani mengatakan SBY sontoloyo banget yuk. Cuma dihukum 6,5 tahun. Ya, enak dong. Belum lagi dapat ini, dapat keringanan ini, remisi ini, dapat bantuan ini, dapat ketemu dengan keluarga. Paling dihukum cuma 3 tahun. Dan mengembalikan uangnya berapa? 200 miliar. Ya, sisanya kan masih banyak. Agak lucu begitu kan ya. Ya, saya hanya mengatakan sebagai rakyat kecil, oke gas ya, oke gas, oke gas. Itulah. Makanya saya kan kemarin sempat mengatakan bahwa ya Prabowo ini akan dicap sebagai bapak hukum ya kalau Prabowo ini akan memberantas segalanya. Tapi dengan ucapan yang kemudian memaafkan koruptor dan sebagainya, terus kemudian ditambah lagi dengan Harvey Moss di situ begitu yang dihukum 6,5 tahun. Saya agak pesimis begitu kan ya. Agak pesimis ini. Agak pesimis. Ya mending gak usah ditindak lah biar masyarakat tidak emosi. Kan benar kan? Jadi ini gimana begitu kan ya? Bahkan ya nyesal banget manusia-manusia ini ya. Ini gimana katanya? Ini komentar-komentar dari netizen ya. Mantap dan depresi, namun tunggu dulu bosku. Apakah dokumen adik kakak itu juga itu dibongkar di perhadapan ke depan hakim bila dikelola di Parcok 1, 2 dan mending tak usahlah buang waktu saja. Bahkan netizen pun sangat menyerah begitu kan. Ngapain mau ditindak kalau toh pada hakikatnya ya itu aja begitu. Makanya kepemimpinan seorang Prabowo ini masih pesimis ya. Sampai hari ini masih pesimis soal kayak begituan. Jadi tunggu saja apakah Hasto ini akan bernyanyi siapa orang-orang itu begitu kan. Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja. KPK siap buka pintu respon laporan Hasto soal korupsi petinggi negara. Ngeri bos. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara soal video yang di tengah dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. KPK menunggu laporan dan video tersebut disampaikan secara resmi.
Bahkan Yafitro menyampaikan pihaknya akan menunggu dan terus memantau perkembangan mengenai rencana sedang disiapkan tersebut. Wah, apakah mau ditindak? Biasanya teorinya begitu kan ya. Kalau ada orang-orang yang kemudian mau mengatakan begini, akan ditindak, akan dipelajari, akan ditelusuri, akan diminta keterangan, kalau sudah seperti itu berarti nggak usah laporkan aja, nggak usah laporkannya, buang-buang waktu begitu kan? Artinya apa? Tidak mungkin ditindak. jadi apakah seperti ini terus negara kita ya, soal hukum, soal ekonomi dan sebagainya begitu kan? Jadi ayolah kita bersama masyarakat kita ya, hukum itu tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tegas, saya kira hukum tidak akan bisa dijual belikan, ya. Tidak akan bisa. Coba kalau Prabowo mengatakan, kalau ada korupsi siapapun begitu kan, akan dihukum mati, akan dihukum seumur hidup, ya. Berani nggak? Saya kira tidak berani seorang Prabowo, ya. Tidak berani begitu. Malah justru ya, kita lihat saja nantilah begitu kan. Pernyataan identik dengan asli. Loh, ini kan pelemahan hukum namanya, Pak. Nah, kalau sekarang gugatan baru bisa turut serta Barreskrim gitu loh. Yang kemarin karena gugatan baru yang mana? Ya kan setelah ada putusan yang disampaikan Barreskrim bisa digugat perdata lagi, termasuk turut serta di akhirnya situ. Pak, akhirnya dengan pernyataan Barreskrim seperti itu, tim kita akhirnya ngobok-ngobok Barreskrim. Datamu apa yang kamu nyatakan untuk melakukan identik dengan asli? Ternyata ada 5 hal besar yang membuat pernyataan Barreskrim ini fatal. Nah, jadi gugatan itu kan nggak ada Barreskrim yang dipanggil. Yang tadi saya bacakan itu KKN-nya di mana timpang, ya toh. UKT-nya tahun 83 semester 2 masuknya 81 timpang lagi. Korannya koran abal-abal. Skripsi yang tidak ada Pak Kasmu itu juga gagal. Dekannya. Nah, ini dari mana dia menyatakan identik? Padahal alat bukti itu kita sodorkan di pengadilan untuk diuji keabsahannya. Kalau Dian Sandi ngupload itu kemarin sore. Dian Sandi itu siapa? Nggak masuk, Pak. Di ranah negeri Solo dan Sleman nggak masuk Dian Sandi. Itu dianggap penggembira aja kalau itu. Tapi Barreskrim ini loh melakukan itu. Ini membuat pernyataan besar kepada tim advokat. Dari mana dia data-data itu bisa menyatakan identik, sedangkan data dia ini timpang? Ya kalau masuk sekarang, Barreskrim bisa turut tergugat. Bisa gugatan baru dengan novum baru misalnya dengan itu. Tapi akan dilakukan kembali nggak pengadilan untuk memanggil para pihak? Ini kan persoalan baru yang nanti makan waktu lagi. Ini kalau persoalan baru kan lokus delictumnya pun Barreskrim semakin nggak masuk, Pak. Akhirnya nggak masuk, nggak bisa Pak kalau dibuat gitu lagi karena kan sudah ada gugatan yang sama, cuman terus sertanya lokus kan delictum gitu. dari perkara Masuk. ini Barreskrim sudah nggak masuk sama sekali. Iya. Saya tadi mau menyampaikan itu ke Gaek percuma. Aku bahas novumnya, mau bahas lokus delictumnya. Lawang, aduh, sudah nggak masuk. Makanya tak diemin Gaek. Justru tak pertanyakan, dia bilang cawali, tak uber malah cawalinya. Akhirnya kan paham. Maka itu hemat saya, kalaupun nanti teman-teman dari apa itu namanya, apa sih kelompok itu apa namanya? Advokat progresif. Bukan, satu lagi yang tim Suryo itu loh, yang dicoret pelaporannya. TPUA. Itu melakukan. TPUA Egy Sujana, Pak, bukan Roy Suryo, Pak. Ya itu kan kelompok dia lah sebetulnya, kelompok dia juga. Loh, kalau Rismon ini timnya advokat progresif, Pak. Ini sejak tahun 2022 sudah melakukan riset. Sejak Bambang Tri ini bermasalah dengan Gus Nur, ya, dan divonis. Akhirnya Rismon, Tifa, Roy Suryo ini bergabung dengan tim advokat progresif. Kita secara swadaya melakukan galang dana untuk mengkorek bukti, saksi, tempat, dan waktu. Kapan pendidikan seorang Jokowi ini dilakukan? Sejak 2022. Karena masalah ini lama, gitu loh. Padahal masalah ini masalah remeh. Makanya Pak Ugroseno hadir di tim kita. Ya, ada saya posting, saya buat VT bukan apa-apa. Tapi akhirnya Pak Ugroseno hadir di tim kita, tujuannya satu, seperti yang Pak Laguna bilang, wis lah, orang usah rame-rame. Ayo ngumpul bareng, lungguh bareng. Nek memang iyo, nek memang ora.
Maunya Pak Ugroseno itu gitu sebenarnya. Tapi Jokowi dan kuasa hukumnya selalu menolak dan membantah. Ya malu, Pak. Seperti yang Anda bilang. Dia ini belum siap dipermalukan oleh rakyatnya sendiri. Belum siap, betul itu saya setuju. Saya setuju, makanya sampai hari ini dan tanggal 7 kemarin di gelaran sidang dia tidak datang, justru melakukan konvers bahwa kalau ditunjukkan nanti chaos. Tidak masalah Pak. Tapi buat kita itu kebodohan Pak. Kebodohan publik itu namanya. Oh iya dong. Iya, kebodohan publik itu. Mosok ijazah bikin tempur ya, kalau urusan 40 di mana? Di Aceh kemarin bikin chaos. Ya kan Kalau nggak diselesaikan itu saya percaya. Lah kalau ijazah bikin chaos, siapa yang mau chaos? Pendukung Jokowi mungkin yang nggak terima. Akhirnya kan masalah ijazah itu ketika tim pengacaranya Solo itu menyampaikan itu kan kalimat sederhananya berarti mereka tidak mau menyelesaikan persoalan ini. Betul. Memang pihak Jokowi nggak mau menyelesaikan ini. Sekarang kita minta ketegasan aja. Bagaimana aparatur peradilan dan aparatur penegak undang-undang bisa memanggil seorang tergugatnya. Karena sampai detik ini, mulai dari hal yang wajib dilakukan yaitu mediasi, supaya tidak melangkah ke ranah gugatan, itu pun juga tidak pernah dipenuhi oleh pihak Jokowi dan kuasa hukumnya. Mediasi aja ditolak kok. Tidak didatangi malah ke Vatikan. Kan aneh gitu loh. Masih percaya dengan lembaga peradilan kita walaupun dinaikin 280%? Saya secara tim saya percaya, Pak. Saya percaya. Kalaupun nanti mereka tidak melaksanakan itu semua, artinya biar masyarakat yang menilai bagaimana pola hukum di lembaga peradilan kita. Kenapa? Karena 19 orang ini kalau sampai ini tidak bisa dipenuhi secara delik perkara, artinya ya jadwal safari pengadilan buat tergugat ini bakal dinikmati ke proses-proses yang lainnya. Sekarang aja sudah mengembang bagaimana pernyataan dia di 2017 dan 2025 berseberangan sendiri. Bilang sendiri, dibantah sendiri. Nah ini kan sudah ada delik perkaranya bagaimana seseorang melakukan itu. 2017 dia bilang A, 2025 dia bilang B, dan masih banyak yang lainnya. Contoh sekarang, tanggal 12 April dia bilang ijazah saya itu sebenarnya ada, berhubung hilang ternyata itu membuat saya sebenarnya saya ingin menunjukkan ijazah saya itu ke muka publik. Berhubung hilang itu membuat saya kaget tanggal 12. Tapi tanggal 16 dia ngundang wartawan menunjukkan itu dokumen tanpa harus difoto. Nah ini kan sesuatu yang sudah pelin-pelan banget, mencela-mencele banget. Saya tidak mengatakan bohong, tapi itu pelin-pelan. 12 bilang hilang, tanggal 16 manggil wartawan untuk menunjukkan dan tidak boleh difoto. Nah ini kan sesuatu hal yang nun sewu lah, nek terus yang Jawi Pak Nggih. Niki nggih mboten patut gitu loh. Asas kepatutannya sudah perlu dipertanyakan. Tanggal 20 dia bilang, kalau memang hakim dan pengadilan meminta saya untuk menunjukkan, saya juga akan menunjukkan. Tapi tanggal 22 pulang dari Vatikan, dia bilang, walaupun hakim dan pengadilan yang minta, saya tidak akan pernah menunjukkan karena itu melanggar HAM. Bahkan sekarang chaos. Nah, dia siap-siap untuk menelan ludahnya sendiri besok. Kenapa? Karena omongannya memang mencela-mencela dia. Jadi ucapannya blunder terus, nggak blunder kemana-mana. Iya. Jadi bingung. Itu bukan kita Iya, yang membenci, enggak. Kenapa dia begitu saya juga nggak tahu. Siapa yang nyuruh kita juga nggak paham. Jadi peristiwa ini pada akhirnya akan mengajarkan anak-anak bangsa bahwa seorang pembohong pun bisa sebegitu dihormati dan maaf ya. Itu pelajaran yang kita dapatkan dari kasus ini. Sebenarnya kasus ini dimulai dari mana sih? Dari satu pernyataan dia sendiri. Ya seperti Gaek tadi itu loh. Saya Yang pernah awal menjadi ini. Iya. Dia yang ngucapin sendiri keceplosannya ya. Iya, pernah suatu waktu, dan itu akan dipertanyakan di tuntutan yang berikutnya ini, termasuk yang tadi saya bicarakan. Suatu waktu dia pernah menyatakan, IPK saya aja kurang dari 2, saya bisa lulus UGM. Itulah awal mula
bagaimana kasus ini bergulir. Bagaimana 2012 dia bisa bilang seperti itu. Itu yang membuat Bambang Tri menyelidiki bersama teman banyak blundernya dari dokter Anda senior, banyak blundernya. Jadi orang banyak bingung gitu. Andai kata dia bilang, ayolah sekolah yang pinter supaya bisa lulus UGM seperti saya. Saya punya IPK ini seperti ini, dia tunjukkan aja saat itu. Orang nggak akan banyak ngomong. Selesai, nggak ada masalah. Selesai. Itu kalau manusia cerdas, manusia punya marwah ya sebagai seorang pemimpin. Berhubung dia ini berbelit-belit sendiri ya memang bohong. Berbelit-belit sendiri, pelin-pelan sendiri, mencela-mencela sendiri. Saya kan pernah mencalonkan menjadi wali kota. Itu aja. Jadi di medsos ini boleh siapa menjadi siapa boleh. Langge Pak, tiba-tiba muncul. Coba cek saya bilang Aher loh. Aher itu di Kalimantan, dia mencalonkan katanya di Medan loh. Lah itu aja sudah timpang. Akhirnya saya diem tadi itu. Oh, dia begini. Aher ini orang Kalimantan, dia mencalonkan di Medan. Ya tak kejar, tak dengerin dari PKB, dari ini. Tak tim pemenangan Jokowi siapa? Almarhum Mas tadi akunnya. Itu kan. Akun dia yang gaek, akun dia yang geng Prabowo, tak screenshot semua tadi. Ada nggak ini seperti ini? Ya berarti itu 11